Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkolam. Kali ini saya akan mencoba fitur-fitur yang ada di Smart Hafiz versi ke-6. Sebelum saya mencobanya, kita hidupin dulu Smart Hafiz versi ke-6-nya. Di belakang sini ada tombol on off-nya. Setelah kita geser, maka Smart Hafiz versi ke-6-nya akan menyala. Nah, itu greeting dari Smart Hafiz versi ke-6 ya. Kemudian kita akan melengkapi konten-konten yang ada di Smart Hafiz versi ke-6 ini dengan menggunakan flash disk versi ke-6 juga. Jadi di sini ada tambahan konten-konten cukup lumayan banyak. Salah satunya adalah juz 1 sampai juz 29. Cara koneksinya gampang, tinggal dicolokin aja USB-nya ke bagian USB yang ada di belakang Smart Hafiz versi ke-6. Baik, teman-teman sahabat Alkolam, fitur dari Smart Hafiz versi ke-6 ini sangat luar biasa banyak. Salah satunya adalah kita mulai dari tampilan layar depannya aja. Yang pertama itu adalah Smart Hafiz versi ke-6 ini memiliki fitur lock dan unlock screen. Jadi kalau ini kita lock, ada logo tombol di sini. Kalau kita lock, maka ini tidak bisa digerakkan. Ini tujuannya adalah untuk anak-anak supaya terkontrol ya, jadi anak-anak tidak sibuk untuk next gitu, jadi bisa di lock screennya. Ini untuk unlocknya tinggal dipencet lagi logo gembok yang ada di sini. Kemudian ketika anak-anak itu belajar dan dikhawatirkan cahayanya ini mempengaruhi atau memiliki radiasi ya, jadi anak-anak itu bisa dari sisi auditorinya aja, ketika dimainkan ini bisa kita screen off layar yang ada di depan Smart Hafiz versi ke-6. Ini di sini ada tombol off dan tombol on ya, logo off dan on. Bisa kita klik aja, maka dia akan mati dengan sendiri layarnya. Kalau pengen menghidupkan lagi, tinggal diklik aja atau disentuh aja layar yang ada di Smart Hafiz versi ke-6 ini. Itu salah satu konten terbaru yang ada di Smart Hafiz versi ke-6. Masih di seputaran layar teman-teman, di sini tuh ada Hafiz Piano. Ini salah satu konten terbaru di mana anak-anak itu akan belajar bermain piano, dan di situ ada tangga nadanya juga. Kita klik di sini logo piano, maka akan muncul sekitar 30-an lagu-lagu Islami yang bisa dimainkan sama anak-anak. Jadi misalnya di sini ada Salatullah, Salamullah ya, kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat di tampilan layarnya ini ada notasinya yang bisa dimainkan sama anak-anak, dan juga ada pianonya juga. Piano ini bertujuan kalau kita ketuk, maka dia akan mengeluarkan suara. Nah, itu dia beberapa ketukan-ketukannya dan di sini juga ada tangga nada yang anak-anak bisa belajar di sini gitu. Misalnya di sini ada tangga nada dari Salatullah Salamullah ya, kita coba. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi anak-anak itu bisa bermain piano menggunakan Smart Hafiz versi ke-6. Ada lebih dari 30 judul lagu Islami. Kalau pengen mendengarkan secara keseluruhan, di sini ada tombol musiknya atau logo musik, bisa diklik di sini untuk mendengarkan keseluruhan lagu-lagunya. Seperti itu ya. Kita pause saja. Oke, kita akan masuk ke fitur berikutnya yang ada di Smart Hafiz versi ke-6 teman-teman. Nah, Smart Hafiz versi ke-6 ini bisa kita bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama itu Smart Hafiz versi 6 ini mengajarkan tentang Al-Quran. Yang kedua adalah menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi maupun perjalanan Rasulullah atau sirah nabawiyah. Kemudian ada sisi entertainingnya juga, dan ada sisi edukasi seperti pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah gitu, dan masih banyak lagi menu-menu lainnya yang bisa dimainkan sama anak-anak. Kita mulai ke poin pertama, yaitu Smart Hafiz versi 6 ini menanamkan anak-anak supaya cinta kepada Al-Quran. Di sini ada folder mengaji yuk. Kita klik folder mengaji yuk, dan di sini banyak banget pilihannya. Ada Murotal 1 sampai 29, ada Asmaul Husna, ada tes bacaan Al-Quran, ada tahsin Alkolam gitu ya. Kemudian ada Hafiz cilik, kemudian ada makomat Quran juga, anak-anak bisa belajar makomat di dalamnya.
Yang berikutnya ada muratal duet, ada sains dalam Al-Quran juga. Jadi anak-anak ini bisa belajar bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga anak-anak bisa mendalami kandungan yang ada dalam Al-Quran. Saya coba di sains dalam Al-Quran ya. Jadi ini mengenalkan ayat-ayat yang berhubungan tentang scientific atau ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama itu penciptaan alam semesta. Nah, ini di konsep dengan cerita yang sangat menarik ya. Ternyata teori Big Bang itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi penciptaan alam semesta itu sudah dijelaskan sama Al-Quran 14 abad yang silam ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang tadabbur Al-Qurannya atau mendalami Al-Quran. Kemudian anak-anak juga bisa menghafal Al-Quran melalui Smart Hafiz versi 6 ini dengan menggunakan metode simak ya, mendengarkan gitu ya. Jadi anak-anak cukup mendengarkan ayat-ayat yang berhubungan atau ayat-ayat yang lagi dia hafal untuk memurojaah hafalannya. Banyak banget konten yang ada di Mengaji ini. Kemudian kita lanjutkan, bukan hanya mendalami, tapi juga bagaimana anak-anak itu bisa belajar makharijul huruf atau menyambung huruf-huruf. Di sini ada folder ruang mengaji. Jadi ruang mengaji ini kayak belajar dengan mentor ya. Jadi di dalam videonya ada mentornya langsung untuk anak-anak itu bisa belajar mengaji. Kita coba di sini misalnya belajar mengenal huruf. Kita coba di sini huruf jim misalnya. Jim ho. Ini saya coba naikin volumenya. Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi. Sudah siap ngaji belum? Sudah dong. Mari kita belajar membaca Al-Quran dimulai dengan huruf berharokat fathah. Ini gambar apa adik-adik? Jagung. Gambar apa? Jagung. Gambar apa adik-adik? Jagung. Ada bunyi apa di balik gambar jagung? Ya. Bunyi apa? Ya. Nah, jadi ini benar-benar di konsep belajar mengenal harokat atau belajar mengenal huruf di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi ini kita bekerja sama dengan Institut Ilmu Al-Quran dan para mentornya juga dari IIQ. Belajar untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah disesuaikan dengan benda-benda atau alat-alat yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar belajarnya lebih terkonsep gitu ya. Nah, masih banyak lagi mengenal harokat, kemudian cara menyambung huruf, baik itu 2 huruf maupun 3 huruf, dan masih banyak lagi pembelajaran maupun metode yang bisa dipelajari anak-anak untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Nah, ini sedikit tentang bagaimana Smart Hafiz ini bisa mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Masih banyak lagi, teman-teman bisa explore sendiri ya kalau teman-teman sudah memiliki Smart Hafiz versi ke-6. Kemudian yang kedua, kita lanjut ya. Yang kedua itu adalah bagaimana Smart Hafiz itu bisa mengenalkan sejarah-sejarah keislaman gitu ya. Jadi anak-anak itu bukan hanya belajar Al-Quran saja, tapi anak-anak itu bisa belajar sirah gitu ya, sejarah-sejarah atau kisah-kisah Islami gitu ya. Kita coba di sini di salah satu folder yaitu cerita. Ini banyak sekali fitur-fitur atau konten-konten tentang kisah-kisah gitu. Misalnya di sini ada kisah tentang lahirnya Nabi Muhammad sampai wafatnya beliau gitu ya. Kemudian ada juga kisah tentang sahabat para nabi, ada kisah-kisah nabi-nabi dan Rasulullah juga gitu ya. Kita coba di sini kisah sahabat Nabi masuk surga. Salah satu menunya ini ada sekitar 6 sahabat ya. Kita coba Thalha bin Ubaidillah, kisahnya seperti apa? Thalha bin Ubaidillah diceritakan dengan konsep sangat anak-anak. Cintai Allah. Thalha bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi yang dermawan dan selalu menepati janji. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kurang lebih 2-3 menitan di konsep dengan cerita dan visualisasi yang sangat bagus, sehingga anak-anak itu lebih tertarik untuk mendengarkan dan belajar dari Smart Hafiz versi ke-6. Dan masih banyak lagi ya, ada mengenal 12 ilmuwan muslim gitu ya.
Kemudian ada yang paling penting juga ada belajar hadis di metode kisah ini. Kenapa kita taruhnya di folder kisah atau cerita? Karena kita pengen anak-anak itu mengenal hadis dengan bentuk konsep cerita, dengan bentuk cerita gitu. Misalnya di sini ada amazing hadis misalnya. Ini ada sekitar 13 hadis ya. Misalnya di sini tepati janjimu, hadis tentang tepati janjimu. Tepati janjimu. Ini diceritakan Beberapa dalam hari yang sebuah lalu. cerita atau kisah. Benar ya, Pipin dan Ipo-Ipo besok akan datang ke rumah Mimi. Iya, insya Nah, jadi di konsep dengan sebuah cerita dan pada akhirnya akan diselipkan hadis tentang tepati janji gitu ya. Jadi anak-anak itu mengenal hadisnya lewat cerita. Lebih masuk gitu ke anak-anak. Ada juga kenal Allah melalui ciptaannya ya, banyak banget hadisnya, total sekitar lebih dari 50 hadis yang dipelajari sama anak-anak di konten ini. Jadi sangat luar biasa kalau seandainya anak-anak sudah diberikan Smart Hafiz versi 6 sejak dini. Dan masih banyak lagi sebenarnya konten cerita ya. Kurang lebih itu ada sekitar 14 folder yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar dan mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah yang kita buat di sini. Kemudian di samping belajar Al-Quran, kita balik lagi ke home ya, ini tombol back-nya. Di samping belajar Al-Quran, kemudian mengenalkan cerita-cerita Islami gitu ya, anak-anak juga dikasih pembelajaran tentang pendidikannya di sekolah. Jadi di sini kita ada menu terbaru dari Smart Hafiz versi 6 itu, yaitu Hafiz Academy. Jadi anak-anak di sini bisa belajar sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Ini kita memakai kurikulum tahun 2019 ya. Dan kontennya ini adalah kelas 1 sampai kelas 6 SD. Belajarnya itu belajar Islami, baik itu fikih, sejarah kebudayaan Islam, akhlak, kemudian Al-Quran hadis, dan yang terakhir adalah bahasa Arab. Jadi anak-anak di sini bisa belajar sebagai pembelajaran pendamping dari sekolah gitu ya. Kita coba aja deh kelas 2 misalnya ya. Ini kelas 2 kita belajar tentang fikih misalnya. Ini ada sholat fardu. Temanya sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira Selamat datang dibentuk di dengan konsep animasi ya. Ini kurang lebih 18 menit belajar fikih dengan tema sholat fardu aja. Belajarnya 18 menit, sangat lama banget ya. Jadi anak-anak tuh bisa puas belajarnya. Dan di akhir dari dari tema-tema ini dikasih tes soal tanya jawab untuk mereview kembali pelajaran yang dimainkan atau diputar sama anak-anak ya. Jadi ada belajar, ada kuisnya juga. Jadi banyak banget nih kontennya ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu sesuai dengan kurikulum tahun 2019. Ini dia Hafiz Academy yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Jadi Smart Hafiz ini bisa dipakai sampai usia 12 tahun kalau teman-teman ya. Kelas 6 SD. Oke, kita back ya. Kemudian fitur terbaru lagi yang ada di Smart Hafiz versi ke-6 itu adalah Hafiz menggambar. Nah, Hafiz menggambar ini bisa teman-teman lengkapi dengan LCD drawing. Kita juga siapkan juga LCD drawingnya ya. LCD drawing ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa siapkan juga LCD drawingnya untuk anak-anak bisa latihan menggambar ya. Oke, nah di sini ada kayak belajar menulis huruf hijaiyah atau huruf-huruf Latin gitu ya, bisa belajar di sini. Misalnya kita coba di sini menulis huruf Latin misalnya. Huruf D misalnya ya. Ini belajar menggambar. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita belajar menulis huruf abjad. Ini huruf D. Nah, itu belajar tinggal diikutin aja menggunakan tanda panah ya. LCD drawing. Seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa belajar menulis huruf juga. Sangat luar biasa ya. Oke, kita pause. Ini salah satu fitur terbaru juga dari Smart Hafiz versi 6, yaitu Hafiz menggambar.
Masih banyak lagi kontennya, bukan hanya belajar huruf, tapi juga menggambar binatang, menggambar bangunan, menggambar makanan gitu. Jadi anak-anak itu bisa belajar menggambar seperti itu. Kemudian ada sisi entertainingnya juga loh teman-teman, Smart Hafiz versi ke-6 ini, yaitu dengan lagu-lagu gitu ya, dan film. Jadi anak-anak belajar juga sambil bermain gitu, tidak tertekan gitu ya. Kita coba di sini seperti folder menyanyi yuk. Nah, di sini di depan saya juga udah disiapin juga mic-nya, jadi anak-anak itu bisa karaokean juga menggunakan mic ya. Jadi bisa di mute suaranya dan hanya musiknya aja. Kita coba di sini lagu Akhlak Terpuji misalnya. Ini Sayang Ayah Ibu. Bisa dicolokin juga mic-nya ke belakang dari Smart Hafiz ya. Kalau mau karaokean tinggal dipencet ada logo mic di sini, maka suaranya akan hilang, suara vokalisnya. Tinggal musiknya aja. Tinggal diikutin kalau pengen berkaraoke menggunakan mikrofon yang sudah kita siapkan. Setiap saat gitu ya, saya post. Nah seperti itu. Jadi konten-konten lagu-lagunya pun itu dikonsep. Jadi tentang moral dan akhlak gitu ya. Ini lagu Akhlak Terpuji, ada lagu Hafiz Hafizah, ada lagu anak, ada lagu Islami, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang bisa diputar dan dimainkan sama anak-anak gitu. Jadi Smart Hafiz ini memadupadankan antara belajar sambil bermain. Jadi ini kurang lebih penjelasan tentang Smart Hafiz versi ke-6 ya, secara ringkas ya, karena kalau saya jelaskan semuanya butuh waktu yang sangat lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa menghadirkan Smart Hafiz versi ke-6 ini di tengah-tengah keluarga untuk mencetak generasi yang cerdas dan generasi yang soleh, yang cinta akan Al-Qur'annya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.